Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jalan-jalan ke Kuala Bekumit, di sana banyak orang menanam padi. Malam ini kita memperingati Maulid, tanda rasa cinta kita kepada Nabi. Bukan talam sembarang talam, tanam yang indah berlapiskan emas. Bukan salam sembarang salam, salam yang indah wajiblah dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa beserta Ibu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan, Badan Kenaziran Masjid Baitur Rahman beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, para ketua-ketua BKM, begitu juga tim YouTube, serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan izin-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi tema dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah hidup kita Pak Bu mulia dunia akhirat. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini insya Allah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Pak Bu, di Mencirim ini yang kita bangga sudah kompak sekali saudara hadirin ya. Memang tidak salah kita memilih Pak Kepdes ya, kompak saudara hadirin ya. Baik ibu-ibunya kompak, baik juga bapak-bapaknya kompak. Karena di abad modern zaman sekarang bapak ibu susah bikin orang kompak, susah saudara hadirin. Orang panitia masjid aja pun kadang-kadang bolak-balik berantem. Bolak-balik berantem ya. Segala macam tersebut, arisan dan berbagai macam yang namanya perkumpulan kadang-kadang susah kompaknya. Kita bayangkan bapak-bapak FKSMN lebih kurang 39 masjid dan musola. Ibu-ibu lebih kurang tersebut 45 perwitan sudah gabung jadi satu. Ya. Tanggal 29 Bu kita mau berangkat pula lagi kan. Tour saudara hadirin. Kemana? Si Bulbul. Ya. Kan karena kompak sudah anak bus kabarnya saudara hadirin saya dengar ya, 6 bus kali 44 orang per bus sudah berapa coba? Bukan tahun-tahun ya. Padahal
Padahal kalau kita jujur, apalah yang ditengok si bulbul? Tak ada. Tak ada yang ditengok sebenarnya. Masjid yang reot dari sana, masjidnya pun kecil kali, sudah. Tapi problemnya bukan karena itu, tapi kompaknya, saudara hadir. Ya. Ini masjid Baitur Rahman. Masih ingat saya dulu ceramah di sini pada saat waktu puasa. Siap ceramah, sebulan kemudian itu suaminya meninggal. Sebulan kemudian lagi istrinya meninggal. Murid kita juga dari Gaperta. Ya. Ibu Hajjah Jamila namanya, saudara hadirin. Ikut dia di sini. Ya. Waktu itu banyak memang ibu-ibu. Nah, oleh sebab itulah, saudara hadirin, Bapak Ibu, mari kita coba ambil hikmahnya peringatan Maulid ini. Jangan habis Maulid, habis. Kan sudah sering kita Pak Bu Maulid, dari mulai anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua, sampai yang sudah mau gim ikut juga, saudara hadirin. Ya. Makanya ada yang sampai 100 kali, ada. Ya, saya juga ingat zaman dulu di bawah orang tua kita masih anak-anak ikut, ya. Walaupun niatnya macam-macam, kalau anak-anak pula niatnya banyak, niat kuenya pula kan. Syukurlah bisa bersedekah. Ya. Ada yang pula niatnya salah pula, nengok-nengok ustadznya, ada. Ya. Ada yang nengok-nengok ustadznya pula, ada yang salah niat. Nanti saat berumah nggak enak rasa ke ustadz tuh. Memang nggak enak lah pula. Orang namanya ustadz bukan untuk dimakan. Ya. Ada yang pula tak cocok sama dia, semua salah. Dipanggil panitia, ustadznya berjenggot, macam kambingnya aku tengok ustadznya. Dipanggil ustadz berkumis tak berjenggot, mirip kucingnya aku tengok, salah juga. Dipanggil ustadznya tak berkumis tak berjenggot, ustadz bencongnya itu salah juga. Dipanggil ustadznya berkumis berjenggot berjambang, hati-hati, ini barangkali anak buah ISIS, salah juga, saudara hadirin. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang Pak Bu mendengarkan ceramah itu ada 4 tipe. Ya, ada 4 tipe. Ada yang sami'na wa ata'na, ia dengar dan ia berusaha untuk mengamalkan. Ada yang tersebut sami'na wa asoina, ia dengar tapi tak open dia, saudara hadirin. Ia dengar ceramahnya tapi tak open dia. Los Angeles. Ada yang sami'na wa bisikna. Nah, ini berbahaya. Awak ceramah bisik-bisik di belakang, gosip. Kalau gosipnya bagus nggak apa-apa. Dari mana Ustadz tuh? Kenapa rupanya? Kok mirip keling ku tengok katanya. Tadi siang saya undangan Pak Bu di Hotel Santika. Kemarin kita acara di situ, kita sebagai panitia. Tadi siang murid tersebut di Hotel Santika, undangan pesta, itu yang hadir Pak Bu rata-rata 80-75% orang India semua, saudara hadir. Orang India semua memang. Karena suaminya India, istrinya Mandailing. Jadi orang-orang tersebut yang undangan tuh, kita undangan Ustadz, orang tuh nggak heran karena dikiranya kita pun kawannya juga. Ya. Lagunya rata-rata lagu India, kontak juga Wak, bahasa muda tuh, saudara. Ya, kontak juga. Saya kan kawan-kawan saya Pak Bu Raja Skana yang sudah almarhum, tuh kawan-kawan masih muda saya, Raja Skana. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara hadirin, mari kita coba, saudara hadirin, ya, supaya kita pahami, jangan sampai nanti yang keempat sami'na wa ngantukna. Nah ini yang bahaya. Maka tidak semua orang yang goyang kepalanya itu paham, enggak. Kalau goyang gini dia, itu berarti nggak masuk kaji itu. Kalau goyang ke bawah, rap, itu berarti astuti. Kalau goyang ke belakang, itu berarti kolesterol.
banyak punduknya, kolesterol saudara. Jadi tengok goyangnya nanti kawan-kawan kita. Ada yang goyang begini, ada yang goyang ke bawah, ada yang goyang ke begini, ada macam-macam saudara hadirin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap di mana ada pengajian, supaya jangan kita gampang ngantuk, mudahnya syaratnya apa itu Pak Ustadz? Bawa Apitson cap kaki 3. Loh iya, kalau cap kaki 4 itu setan yang punya ya. Itu syarat yang pertama supaya kita jangan ngantuk. Bawa Apitson cap kaki 3 kemana-mana, gosokkan sedikit rap, gosokkan sedikit terang dia. Kalau tidak digosokkan setan. Mulai kita datang dari rumah ya, sudah mikir-mikir di Mencirim malam ini ada 3 mengadakan maulid. Setan tuh goyang dia saudara hadirin. Kau mau kemana? Baitur Rahman, Al-Amin, Darussalam, goyang. Ada yang saking goyangnya satu pun tak jadi saudara hadirin ya. Saya dengar kabarnya di Al-Amin, Al-Ustadz kita juga yang top, Nazaruddin saudara hadirin. Kalau di Darussalam saya tidak tahu sebenarnya malam ini kita di sini Baitur Rahman tidak top kali, orang udah biasa di Menciri ya. Cuman karena ganteng, ini masalahnya saudara hadirin ya. Imron juga, Iman rontok saudara hadirin ya. Imron juga ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan ibu-ibu ya kan, jalan-jalan ke Gunung Tua, di kiri kanan banyak pohon tumbuh melati. Memang ibu-ibu ini sudah tua Pak, tapi kalau dia bergaya masih bisa goncang hati, meleleh saudara hadirin, bukan tanggung ya kan ya. Bapak ini nampaknya yang tua. Kalau bapak-bapak ini kan orang tua ya, memang udah bawaannya begitu. Alah itu jalan yang begitu masih bagus, alhamdulillah masih bagus saudara hadirin ya kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memang sebelum baginda Rasulullah Bapak Ibu lahir ke alam permukaan bumi ini, dalam sejarah 7 bulan dalam kandungan ayahandanya Abdullah kan sudah wafat. Memang sedih kali saudara hadirin. Yang kita peringati ini Pak Bu adalah anak yatim piatu. Makanya sering-sering kita tersebut sayang sama anak yatim piatu. Kenapa? Tak ada ayah, tak ada bapak. Yang hadir ini pun kurasa sudah banyak anak yatim piatu ini. Saya pun Pak Bu udah anak yatim piatu sekarang. Makanya saya salut tengok panitia malam ini belum dikasih tahu udah ada susu sudah hadir. Subhanallah. Sarang susu agaknya di Baitur Rahman nih, ya. Memang yang tua-tua ini mau harus kuat minum susu, kalau nggak lemas sekarang ya kan. Ya ketawa, jangan ketawa kali, jangan ketawa kali ya. Nanti Pak Yamingkem, dia PM Pak Yamingkem, jadi susah nanti ya kan. Baginda Rasulullah tersebut ayahandanya Bapak Ibu dalam sejarah umur lebih kurang 7 bulan dalam kandungan sudah wafat. Ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Murai bin Qusay. Nah ini saudara hadirin, berarti anak yatim dia. Sebaik baginda Rasulullah tersebut belum dilahirkan, zaman itu Pak bukan kita tahu zaman jahiliyah, istilah zaman dulu, zaman huru hara, tak tahu karu-karuan ya. Sekarang pun sudah mulai juga zaman jahiliyah ini saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz? Laki-laki perempuan kadang-kadang susah bedakannya kalau dari belakang, susah. Kadang jalan dia sore-sore laki-laki sama perempuan sama-sama pakai celana jeans, sama-sama pakai kaos, rambutnya sama kayak burung puyuh dua-dua saudara hadirin. Tak tahu kita yang mana laki mana perempuan, tak tahu, kecuali ditengok dari depan satu bertanduk satu tidak saudara hadirin. Sekarang ini bukan lagi laki-laki beda perempuan, laki-laki banyak sudah merubah gender saudara hadirin. Ini sama
menghina orang-orang tersebut gender yang sudah berubah. Tapi sesungguhnya adalah dosa besar, saudara hadirin. Tidak boleh. Memang yang banyak laki-laki nukar perempuan, perempuan kadang-kadang nukar laki-laki agak berat. Kalau perempuan tersebut, laki-laki ditukar perempuan, tinggal tersebut dipotong, bolongi, habis, saudara hadirin, persoalan. Tapi kalau perempuan nukar laki-laki, nanti golek coba. Nanti golek. Kalaupun ada, belum tentu cocok, belum tentu. Ya, kan beda-beda orang. Ada yang nampak tinggi besar, la ilaha illallah, tak meyakinkan. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian juga lagi sudah di zaman itu kita tahu Bapak Ibu, ya, hukum adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menindas. Siapa yang kaya, dia yang memeras. Ini Pak Bu, kalau kita berbicara istilah politik, memang ini sedih juga kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, masyarakat rusak, kata Imam Ghazali, gara-gara pemerintahnya rusak. Pemerintahnya rusak gara-gara pemimpinnya rusak. Pemimpinnya rusak, kata Imam Ghazali, gara-gara ulama-ulamanya rusak. Ulama-ulamanya rusak tersebut, kata Imam Ghazali, karena tidak mampu menyampaikan yang benar atau kebenaran itu. Bila seperti ini yang terjadi Bapak Ibu, kata baginda Rasulullah Muhammad, nanti di akhir zaman manusia saling fitnah memfitnah. Timbullah fitnah di sana sini, saudara hadirin. Orang-orang pembohong dibilang orang yang jujur, orang-orang yang jujur dibilang pembohong. Dia tidak tahu yang mana kawannya, yang mana lawannya. Nauzubillah min zalik. Maka kita salut tadi kepada Bapak Kepdes, ya, sebagian dari ajaran agama. Jangan buang sampah sembarangan, memang tak bagus. Hidup ini kan disuruh Tuhan kan harus bersih, suci. Mulai dari badan kita, pakaian kita, seluruhnya, rumah tangga kita, begitu juga halaman kita, kan semua memang harus bersih. Kenapa kok bersih? Itu salah satu sunnah Rasul, supaya hidup sehat. Coba kalau kita nggak bersih, nggak sehat, saudara hadirin. Ya. Ini sunnah Nabi. Jadi pada zaman yang bergolak seperti itulah Bapak Ibu, sungguh luar biasa tersebut kacaunya. Disitulah dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad. Ada yang aneh Pak pada saat Nabi lahir. Apa itu Pak Ustadz? Pada saat baginda Rasulullah lahir Pak Bu, itu seluruh berhala yang bergantungan di Ka'bah dan juga api-api sembahan orang Majusi, itu semua berhala jatuh seketika. Api-api orang Majusi padam. Ini keanehan tersebut baginda Nabi waktu lahir. Berarti Nabi lahir Bapak Ibu itu membasmi yang sifat-sifatnya yang syirik, saudara hati. Maka bagi kita Bapak Ibu, janganlah kita berbuat syirik, nggak ada gunanya, saudara hati. Walaupun tidak menyembah-nyembah patung. Misalnya kita suku Jawa Bu, ada acara-acara, nggak usahlah bikin bubur merah, bubur putih, tapi dimasukkan ke bawah kolong, nggak usah. Karena nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dibuat bubur merah, bubur putih dimakan bersama, oh itu bagus. Ustadz pun setuju. Kadang-kadang tergantung suku. Kalau orang-orang Melayu, bulan-bulan tertentu ditaruhkannya nanti sampan lancang kuning, ditaruhkan tersebut segala macam pulut dengan berbagai macam aksesorisnya. Nanti dihanyutkan. Kemana Pak Ustadz? Sungai Deli. Dihanyutkan Sungai Deli untuk apa? Memuja yang namanya tersebut putri hijau. Itu kebiasaan orang Melayu sebahagian. Padahal putri hijau pun entah ada apa enggak lagi. Kabarnya pun putri hijau tak ada lagi, tinggal putri merah. Nah, itu kebiasaan. Saya Pak Bu pernah
pernah saya ziarah di makom Syekh Maulana, ya, itu di Makassar, tidak jauh dari masjid nih kuburannya. Jadi sebaik saya datang tersebut, ini disodorkan api Pak, disodorkan api pakai lilin. Ini Pak Haji, lilinnya, awak pun bingung, untuk apa Pak? Ini berdoa. Jadi sana orang asal mau berdoa kuburan tuh rak ditaruhkan lilin pakai api. Ini kan salah, salah kaprah. Ya. Ini hal-hal yang menyangkut tersebut yang sifatnya menyerempet sini, tak boleh saudara hadir. Makanya bagi bapak-bapak yang punya keris, boleh punya keris tapi jangan dipuja-puja, tidak boleh. Mau keris apa saja, keris nogo sostro, nogo gini, nogo gono, segala macam keris saudarain. Kecuali keris Dayanti, itu gak masalah saudara hadir. Kalau keris Dayanti bapak-bapak ini pun mau ya itu. Ya. Karena yang di rumah tinggal tersebut keris Biantoro saudara hadir. Ya. Inilah yang pertama lahir baginda Rasulullah Bapak Ibu seketika runtuh tersebut. Ini pelajaran yang sangat berharga. Berarti kita tidak boleh menduakan Allah. Nanti Pak Bu matinya payah matinya. Ya. Jadi kalaupun ada tersebut sesuatu itu tapi sifatnya jangan dipuja-puja, seperti bikin bubur Asyura. Boleh tuh Pak Ustadz, bubur Asyura boleh. Yang penting untuk dimakan. Kalau orang Melayu kan biasa begitu, bubur Asyura sampai 41 daun-daunan. Yang tak ada daun pintu sama daun jendela saudara hadir. Kalau ada pula daun pintu sama daun jendela, mabuk lawa. Ya kan? Kemarin aja gara-gara corona berapa banyak orang mabuk, ya kan? Mabuk orang tersebut. Mabuk maksudnya nggak dapat duit, itu maksudnya. Saya banyak ditanyai kawan-kawan Ustadz, Pak Ustadz tolong kenapa? Jalwal-jalwal, kenapa rupanya Pak Ustadz? Saya bilang, awak kan masih nyewa rumah, motor masih kredit, anak inilah lahir aja, itu susahnya kan. Habis orang nggak pergi kemana-mana, nang rumah yang ngangkrem, ya beranak terus lah katanya. Nggak tahu dia, kita pun parah juga. Itu gara-gara corona saudara hadir. Alhamdulillah bangga kita Pak Bu. Orang umroh haji, alhamdulillah sudah bisa saudara hadir. Jadi kalau ada tersebut nanti dapat jatah pergi umroh gratis, alhamdulillah. Jangan lupa ajak Pak Ustadz kalau gratis saudara hadir. Ya. Karena kalau bayar itu udah biasanya pula itu. Kalau bayar udah biasa. Yang kita cari itu yang luar biasa. Ya. Ini yang pertama saudara hadirin. Kemudian Bapak Ibu setelah lahir baginda Rasulullah itu dibawa kakeknya Pak Bu ke dekat Ka'bah. Ya. Bayi baginda Rasulullah itu setelah lahir dibawa ke dekat Ka'bah. Untuk apa? Istilah kita Pak Bu, ditabalkan. Makanya ajaran Islam tuh kalau lahir anak kita, cucu kita, kan pertama diazankan, dikomatkan, baru akikahkan kalau sanggup kita Bu. Laki-laki 2 ekor kambing kata Nabi, kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau bencong 1,5 saudara hadirin. Ya. Itulah sebabnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kepingin lagi beranak atau punya keturunan, bagus-bagus saudara hadirin, pakai doa. Kun payakunnya ke kanan atau ke kiri. Karena menurut ilmu medis cocok dengan agama. Hamil perempuan kalau di kanan dia biasanya laki-laki, kalau di kiri dia kun payakunnya biasanya perempuan. Jangan di tengah kun payakunnya bencong saudara hadirin. Nanti disalahkan juga ibu-ibu, padahal yang salah bapak-bapak. Mau laki-laki mau perempuan itu kun payakunnya kita bapak-bapak Pak, demi Allah saudara hadir. Ya. Dibawalah ke dekat Ka'bah. Tujuannya apa? Ditabalkan.
Nama Muhammad itu Pak Bu pada saat itu nama yang aneh bagi bangsa Quraisy Arab tersebut. Nggak biasa-biasanya bikin nama itu. Dibuatlah namanya oleh kakeknya Abdul Muthalib Muhammad. Nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu kan ada 4. Sebelum lahir namanya Ahmad. Setelah lahir namanya tersebut Muhammad. Setelah nanti cerita kita ini diangkat dari Rasul namanya Mustafa. Nama barunya, nama manusia biasanya seperti kita Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah saudara hadir. Di antara nama itu tersebut yang paling mulia Bapak Ibu nama Muhammad. Makanya dalam kajian aswaja ahli sunnah wal jamaah tidak boleh bikin nama kita atau nama anak kita, cucu kita Muhammad, nggak disambung, tak boleh. Kenapa Ustaz? Bukan pakaian kita ya, supaya paham Bapak Ibu. Karena apa? Beda Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Muhammad Yazid Mukti Lubis. Walaupun serupa tapi tak sama. Ini apa pelajarannya? Berarti yang kedua dapat kita ambil hikmahnya supaya nanti dapat mengamalkan sunnah. Buat nama anak itu, nama cucu itu Bapak Ibu, buatlah nama yang indah. Indah bahasanya, indah artinya, indah pahamnya. Maka disebut Nabi, nama adalah doa bagi si bayi tersebut. Nah kita kadang-kadang orang sekarang ikut-ikut artis supaya apa? Modern. Artis nama bapaknya digabungkan mamanya. Boleh saja kalau cantik. Kadang-kadang bapaknya si John, mamanya si Ati, anaknya Jonti. Asik menggatal saja kerjanya. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau ada laki-laki asik menggatal saja kerjanya. Mungkin salah bikin nama salah satunya saudara. Ada yang bapaknya Tengku, mamanya Arab, anaknya Tengkurap. Asik mau tidur aja bawaannya. Diajak wirid, tidur. Diajak ngaji, tidur. Diajak ke masjid, tidur. Semua tidur aja bawaannya. Tengok berapa banyak orang Bu waktu wirid Yasin ceramah ustadznya ngantuk aja bawaannya. Nanti keluar lontong nggak mau ngantuk. Hah? Kadang-kadang kita bilang, ya udahlah ibu tadi kan mau tidur, udah tidur aja. Ya sayanglah Pak Ustaz udah keluar lontong. Hah? Nah ini kadang-kadang orang Tengkurap, bapak Tengku, mama Arab, Tengkurap. Nah, tawa pula dia. Ada yang tersebut supaya kayak orang-orang barat. Artinya modernnya luar biasa canggih. Kebetulan bapaknya Tengku, mamanya orang Padang. Dibuatlah nama anaknya Tengku Boy Caniago. Subhanallah. Memang modern, memang canggih. Tengku Boy Caniago. Padahal Bapak Ibu kalau disingkat TBC saudara hati. Makanya bolak-balik batu aja kawan. Ya. Kemarin berapa banyak kita gara-gara corona. Buruk sangka gara-gara corona. Kenapa? Batu orang sikit dah corona ketawa. Padahal kawan tuh Pak Bu batu bukan karena corona, karena tanggal tua. Kalau tanggal tua sering bolak-balik batu. Awak aja kadang-kadang minum susu batu bawaan tuh. Minum dulu kita. Alhamdulillah. Kalau minum susu terang Bu pandangan tuh. Terang. Kalau air dingin udah gawat. Ini gembung perut tua-tua ini payah. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu saudara hadir. Ya, Tengku Boy Caniago. Ada yang kelewat tinggi nama anak itu Pak Bu sakit-sakitan. Makanya kalau Bapak Ibu ada lahir anaknya cucunya, kalau mau ingin supaya bagus tanyakan Ustadz boleh saudara hadir, nggak masalah. Buat dulu namanya 3,
buat 3 namanya. Pak Ustadz mau tanya, iya Pak Ustadz, mau melalui WA pun nggak masalah. Kalau ibu datang ke rumah lain ceritanya. Pak Ustadz, saya baru melahirkan anak atau cucu, yang mana kira-kira yang bagus Pak Ustadz, supaya nanti kita berikan. Ada yang begini, karena arti doa itu Pak Bu sesungguhnya bukan arti bahasanya, enggak. Orang kadang-kadang dikira orang arti bahasanya, misalnya bahasa Arab mungkin bagus tapi bahasa Jawa belum tentu. Bahasa Jawa mungkin bagus, bahasa Padang belum tentu. Contoh Syarikun, nama orang Jawa Pak Bu banyak Syarikun, tapi kalau bahasa Arab Syarikun pencuri, belum tentu si Syarikun pencuri, belum tentu. Iya, mohon maaf Pak ya kalau ada Syarikun. Ya banyak, nama orang Jawa banyak biasa Syarikun ya. Kan orang Jawa kadang-kadang asalnya lentuk aja bikin namanya. Jenenge siapa? Lahirnya apa? Rabu wes, jenenge Rebu. Nah ini kadang-kadang. Jadi bukan dari situ dia. Langkah rezeki pertemuan maut Pak Bu itu ada semua tandanya di dalam nama kita itu. Nah saya kasih tahu rahasianya. Salah satu tersebut tanda-tandanya bukan kepastiannya. Makanya kalau bikin nama anak, kalau genap dia hurufnya Pak Bu dengan catatan Muhammad tidak dikira atau surname, istilah bahasa Inggris marga juga tidak dikira. Jadi kalau nama anak itu tersebut genap Bapak Ibu, misalnya 4, 8, 12, 16 seterusnya, tapi tidak dikira kalau pakai Muhammad atau juga pakai surname atau marga. Nanti Pak Bu rahasianya doa nama itu, anak itu nanti payah kali rezekinya. Di kuliah subuh kan pernah saya sampaikan ada 4 syarat, ada 4 syarat Pak Bu makanya bisa orang jadi kaya. Kalau nggak ada yang 4 ini, demi Allah tidak bisa kaya, saudara hadir. Oh iya Pak Ustaz, iya, itulah perlunya kita mengaji. Nggak bisa kaya. Faktor apa? Faktor pertama, faktor tersebut keturunan. Ya, keturunannya tuan takur, tuan tanah, saudara hadir. Ada yang keturunan tersebut keturunan keraton. Kalau keraton biar bagaimanapun susah jadi orang miskin Pak, jadi orang melarat susah. Kenapa? Orang udah ada persiapannya. Tengok si Sambo, bukan tanggung, bukan miliar, triliun, saudara hadir, bukan main-main. Jadi sampai 7 turunan pun takkan bisa miskin, nggak bisa. Itu kalau orang keturunan keraton. Tapi kalau karatan kayak manapun caranya payah. Ya iya, uang keraton. Iya Pak Ustadz, iya. Nah beda saudara hadir ya. Jadi kalau dia genap tersebut nanti agak susah rezekinya Pak. Nanti kan pada saat kita kuliah subuh kemarin ya, saya kasih tahu diukur kaki ini kan, saya kasih tahu kemarin tuh kan, ukur kaki 2 kali. Dan semua orang tahu ilmunya Pak Bu. Jadi kalau orang yang seperti itu nanti panjang tali itu saudarain, rata-rata saudarain itu tali itu pas di telinganya saudara hadir atau di matanya ya. Nanti kuliah subuh minggu depan kita bahas saudara hadir. Kita ukur Pak 2 kali kaki kita, 2 kali. Setelah kita ukur 2 kali kaki kita begini, salah satu rahasia, ukur 2 kali bawahnya telapak kakinya maksudnya. Sudah ukur 2 kali, ukur ke atas seberapa tinggi tali tadi tersebut ke badan kita. Banyak orang beranggapan mana mungkinlah sampai ke mulut Pak Ustadz, paling-paling sampai pusat. Belum tahu dia. Ukur nanti di rumah biar tahu saudara hadir. Nanti laporkan sama saya biar saya kasih tahu apa rahasia. Ada yang di leher, ada yang di dagu, ada yang di mulut, ada yang di hidung, ada yang di telinga, ada yang di mata, ada yang lewat keningnya. Awas kalau lewat keningnya. Kalau lewat alisnya saudara hadir, insya Allah tandanya tak akan lama lagi saudara hadir. Udah kau di alam itu saudara hadir. Cuman harinya kapan? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya nanti boleh. Nah inilah tujuannya. Nama itu maka dibuat yang bagus karena doa.
Jadi kalau bikin nama anak Bapak Ibu, kalau bisa jumlah hurufnya itu jangan genap. Jangan 4, jangan 8, jangan 12, jangan 16, jangan 20 seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Misalnya rencana kita Bu, kira-kira seminggu lagi mau tersebut membelikan untuk anak kita, apakah baju atau tas sekolah, sepatu dan berbagai. Ini saya bukakan sedikit-sedikit. Ya. Rencana kita tersebut mau beli pakaian, baju sekolah atau sepatu apa sajalah. Menurut akal kita sudah kita kumpuli duitnya. Paling-paling ya seminggu lagi bisa dibeli, kurang-kurang sedikit. Nanti Pak Bu, duit yang sudah ada itu tidak jadi dibelikan. Kenapa? Nanti ada keperluan lain yang masih perlu untuk yang lain. Akhirnya batal dulu saudara hati. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Nah, ini rahasianya. Saya bukakan sedikit-sedikit. Arti doa nama itu. Ya. Arti doa nama itu. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang cari rezeki itu belum lagi tersebut, belum terang, masih gelap-gelap dah pergi. Istilahnya 448, kepala sudah jadi kaki, kaki dibuat jadi kepala, tapi tidak bisa diusahakan. Kenapa? Inilah maksud Allah, roba dengan peringatan Maulid kita roba banyak rahasia sunnah dalam baginda Rasulullah itu. Yang perlu kita gali, yang perlu tersebut kita riset. Kan zahir batin dia. Tapi kalau ganjil tersebut namanya, tapi dengan syarat ganjilnya bukan 7, 5, 9, 13, 17. Mari kita uji coba. Kalau di antara bapak ibu, suami istri maksud saya, kalau suami istri Pak Bu, jumlah huruf suami dengan rumah huruf istri, tapi istri kita jangan dijumlahkan istri orang Pak. Iya Pak Ustadz, saya sudah sejumlahkan. Saya dengan istri siapa? Istri sebelah. Wah bahayalah. Ya. Kalau jumlah suami istri namanya bapak ibu genap dia tadi, ya misalnya tadi namanya, contoh nama suaminya John, nama istrinya Ati, kan digabung Jonti misalnya kan. Kiralah berapa itu? Kalau dia genap Pak Bu, contohnya ibu rencana mau beli kursi, ini misalnya udah dikumpuli duitnya. Kalau menurut perkiraan kita, kira-kira 1 minggu lagi dapatlah beli kursi ini. Nanti Bu nggak jadi beli kursi. Nanti duit tadi perlu untuk yang lain dulu sudah. Inilah rahasia. Akhirnya batal dulu. Nanti sampai 2-3 kali dapatnya tapi lama saudara hati. Aturan sebulan, ada 3 bulan, bahkan ada setengah tahun baru dapat. Kok begitu Pak Ustadz? Inilah rahasia rezeki orang tuh. Langkah rezeki pertemuan maut, makanya tandanya ada dalam nama setiap orang. Itulah sebabnya tadi nama itu doa, buatlah yang bagus. Tapi ada orang kadang-kadang ketinggian nama, sakit-sakitan anak itu. Nah itu karena dibuat anaknya nur, cahaya, surya, sinar, mentari, padri. La ilaha illallah. Andolo ya pun nggak iso. Ada yang lebih parah, dibuat nama anaknya Pak Bu Nurjannah. Boleh Pak Ustadz, boleh. Cuman tengoklah orangnya. Kalau bisa kan paling tidak punten 7. Kan Nurjannah kan cahaya surga. Sementara orangnya udah pesek, pendek, jelek, tonggek, koyok ketek. Nah, kan nggak cocok. Mohon maaf Pak Bu ya, kita bukan saling nyindir. Cuman sekedar nyenggol saudara hati. Artinya nggak selaras nama tuh. Nama awak Nurjannah, cahaya surga. Sementara orangnya pesek, kan nggak cocok. Makanya kalau mau ingin remaja berumah tangga harus sadar awak. Siapa tahu remaja maupun remaja ingin berumah tangga, kalau kita pesek jangan cari lagi yang pesek. Kenapa? Untuk memperbaharui supaya bagus keturunan. Bagus juga. Karena biar bagaimanapun kalau awak tahu pesek awak, dicari lagi istri pesek, suami pesek, istri pesek, ya pastilah anaknya nanti pasti pengen. Ya pasti. Nggak mungkin nggak mungkin lah kalau bapaknya
PC, mamanya PC, anaknya mancung. Apa nggak heran orang? Loh, anakmu kok mirip tetangga? Itulah saya pun heran. Wah, orang pun bingung nengoknya. Kok lain yo? Iya. Nah ini saudara hadirin. Ini salah satu rahasianya. Jadi buatlah nama itu nama yang bagus. Supaya anak itu nanti tidak sakit-sakitan. Ya. Jadi insya Allah nanti anak itu sudah besar pun bangga dia dengan namanya tersebut. Bangga dia dengan namanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya kasih tahu rahasianya lagi. Kalau bisa Pak Bu, bukan larangan, tidak. Kalau anak kita mau berumah tangga, kalau pangkal hurufnya misalnya mim, mau es, mau apa saja. Mau apa saja. Kalau misalnya ini contoh, karena ini kita bukakan sih, karena maulid. Agak panjang kita buat, karena ada susu. Cuman panjang kali pun nggak boleh. Kenapa? Besok hari kerja, nanti marah Pak Kades. Nggak boleh, saudara hadirin. Ya paling 1 jam, lewat 10 menit nggak apa-apa. Karena pengaruh susu. Ya, cuman gara-gara minum susu berkeringat aja bawaan. Besok-besok kalau Isra Mi'raj atau apa saya sini memang cocok lagi pasangin satu. Iya. Karena semakin banyak orang itu semakin hawa badannya semakin panas. Apalagi ibu-ibu banyak baju baru, bu seragam lagi. Oh, bukan tahu. Ini ibu-ibu tengok marhaban baju seragam. Cuman nggak tahu aku entah lunas apa belum, nggak tahu. Oh, belum kabarnya. Subhanallah, kacau kita jangan kan. Ini mau baju seragam pula lagi, mau ke bulbul, udah tambah lagi utang saudara hadirin. Ajab kita saudara hadirin ya. Nggak mungkin kita minta lagi sama Pak Kebes, nggak mungkin lah saudara hadirin kan. Karena sudah habis tugas kita. Ya, paling-paling sama Bapak Ketua PKM lah. Ya. Nah ini saudara hadirin. Jadi saya kasih tahu rahasianya. Jadi kalau tersebut Bapak Ibu, nama kita tersebut sama, nanti rezekinya agak payah. Jadi kalau misalnya anak kita berumah tangga, kalau bisa, kalau pangkal hurufnya misalnya mim, suaminya, lakinya, nah kalau bisa nanti yang dapat jangan lagi mim. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman tadi sering tengkar. Oh iya Pak Ustadz, iya. Karena suami sifatnya api, istri sifatnya api, logikanya pasti marah. Api sama api apa nggak marah? Cuman kadang-kadang wataknya, sifatnya panas sama panas, tapi perjodohannya panjang. Ah ini dia, tengkar tiap hari Bu, demi Allah. Sedikit aja perusahaan tengkar, sedikit aja pertengahan tengkar, tapi beranak terus juga. Nah itulah penyakitnya. Iya Pak Ustadz, iya. Kadang-kadang kita heran. Bahkan kadang-kadang maaf kata muak bertengkar tiap hari. Bangun pagi pun udah bertengkar, malam bertengkar, tapi ditengok pagi basah meneh. Alah. Min amit bang baik ya kan? Saya makanya bisa cerita Pak Bu, dulu tetangga saya ada yang seperti itu. Saya tanya, siapa nama antum? Si Polan Pak Ustadz. Oh pantaslah dalam hati saya. Asih tengkar aja. Tapi tiap pagi basah terus. Karena kan waktu itu nyewa kontrak rumah itu sumurnya 1. Jadi ketahuan. Ya, ketahuan saudara hadirin. Ada yang pula tak mandi-mandi, aku tengok jiran tetangga tuh nggak pernah mandi-mandi lah. Rupanya apa? Expired saudara hadirin. Wes expired saudara hadirin ya. Karena luar sah. Nengok orang aja pun nggak nampak dia. Nggak nampak Bu, nggak keto aku. Ya, karena beda perempuan nengok dengan laki-laki. Kalau laki-laki walaupun buta matanya, nampak kali aku. Nah ini rahasianya. Ada yang kadang-kadang nama tuh pendiam sama pendiam. Ah ini kayak nggak suami istri, tapi sebenarnya suami istri jarang cakap. Ada yang begitu. Suaminya pendiam, istrinya pendiam, jarang cakap walaupun duduk bersama. Ini rahasia doa aturan. Nanti pada saat pagi kita kupas lebih tuntas lagi supaya kita pahami loh. Nah ini baginda Rasulullah, maka dibuatlah nama anaknya yang bagus. Arti doa itu salah satunya Bapak Ibu, jumlah hurufnya buatlah ganjil. 5, 9, 13,
17 kalau bikin nama anak ataupun nama tersebut cucu. Dengan syarat kalau pakai Muhammad nggak dikira, surname istilah bahasa Inggris marga nggak dikira. Insya Allah nanti anak tuh mudah rezekinya. Walaupun belum ada duitnya dengan jalan ngutang, tapi orang cepat ngasih. Orang cepat ngasih. Ini bukan sembarangan. Dalam primbon Jawa pun Bu, saya pelajari, memang begitu dia. Ini naftu hurufnya, ini naftu hurufnya, beda-beda. Memang pas dia saudara hati. Karena diri kita ini semua adalah Al-Quran. Semua Al-Quran diri kita ini. Makanya tadi tali yang diukur itu kalau jatuhnya di sini beda artinya, jatuhnya di mulut beda artinya, jatuhnya di hidung beda. Asal jangan lewat kening alis. Kalau 2 kali putaran kaki kita tadi Pak Bu, lewat alis kita udah tali itu panjangnya dari bawah sampai atas, lewat keningnya terus alisnya ini lewat. Insya Allah biasanya tak akan lama lagi saudara hati. Itulah sebabnya kadang-kadang kelihatan nama seorang itu. Ada yang cepat pisah suami istri. Saya tahu, saya paham. Cuman apakah pisahnya? Ada yang kadang-kadang anak 2 mesti pisah dia. Apakah pisah mati atau pisah ceraian? Nampak. Cuman kita tidak boleh mendahului Allah. Nampak, tandanya sudah nampak. Dulu pernah orang begitu Pak. Ya, tetangga saya, nggak percaya dia. Pak Ustadz, saya begini-begini. Ceritakan. Biasanya Pak, kalau mendahului Tuhan tak boleh. Yang saya tahu pun tanda. Seperti contoh, guru gelap mendung, kan biasanya kan hujan. Tapi tidak semua Pak, hujan, mendung itu hujan, tidak semua. Kenapa? Itulah gunanya mengaji. Tadi ada kawan tersebut, siapa kan? Cuaca alhamdulillah Pak Ustadz. Oh, Kori kita tadi nanya, alhamdulillah bagus sekali. Kan semalam hujan aja kata. Bagus sekali cuacanya malam. Nggak tahu deh, saya kasih tahu. Ini bapak ini yang kuning bajunya sampai ini pawang hujan saya bilang. Nggak mungkin turun hujan. Belum tahu Kori tadi. Oh, iya Pak Ustaz. Iya. Cuman saya pun nggak mau tahu melanjutkannya. Takut aku nanti dia datang pulang ke bapak. Saya malam Sabtu tuh Bu. Malam Sabtu. Sengaja saya memang tidak mau naik mobil karena antara maghrib isya itu ceramah di Nurul Hakim Kompleks Sukamaju. Maka saya pakai sepeda motor, boncengan sama ibu. Kami kan kemana-mana tetap berdua. Kenapa? Supaya tetap hangat saudara hati. Iyalah, walaupun tua tapi masih enjoy saudara hati. Ya. Kan hidup itu kan begitu, harus mesra. Walaupun tua awak 64 tapi masih kayak 40 anak. Jalan masih bagus ya, nggak perlu sorong-sorong, masih bagus saudara hadri ya. Karena memang begitu kalau bisa Pak Bu, walaupun tua-tua awak tapi hidup tuh kalau bisa mesra. Punya sepeda, boncengan pakai sepeda, jangan lupa pegang pinggang. Supaya apa? Orang iri. Kalau punya sepeda motor, kereta, naik sepeda motor. Kalau punya mobil, naik mobil. Tengok kadang-kadang yang tua-tua tuh, yang kadang-kadang mesra. Asal sore duduk di depan rumahnya, teras. Ya, sambil minum kopi dua-dua, mesra kita lihat, dekat-dekatan. Di depannya makan jagung bakar. Dua malam tak habis-habis jagung tuh saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz? Ya udah ompong dua-dua. Orang jagung itu cuma di kulum-kulumnya. Saya kadang-kadang timbul juga, kadang-kadang itu ingat masa muda. Kayak mana kalau orang ompong sama ompong, ya saya pikir. Ya ompong sama ompong, apa nggak kacau ya kan? Nah ini hidup ini saudara hati. Dibuatlah tersebut namanya Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, kebiasaan orang Arab tuh kalau tersebut melahirkan anaknya itu diungsikan ke tempat apa yang asri, ke perkampungan, dan diberikan makan yang bagus. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ASI itu Bu jauh lebih bagus daripada susu yang sebenarnya. Cuman kadang-kadang ibu-ibu sekarang jarang mau menyusui anaknya sampai 2 tahun. Kenapa gitu Pak Ustadz? Ada beberapa sebab saudara hati. Ada yang takut pula turun tersebut susunya. Ada kadang-kadang tak mau ngalah bapaknya, bisa juga saudara hati. Iya. Nah kita kadang-kadang kita kasih susu lembu. Tengok
mau anak-anak zaman sekarang rata-rata. Kalau dulu kita panggil Pak Bu anak kita, Polan, saya Mang, saya Pak, nyaut yang bagus. Kalau sekarang, Polan, karena susu lembu, nyaut juga. Nyaut juga dia memang. Ya, orang susu lembu keling dia masih liar. Ya. Kalau tak pakai balen, nggak mau dia terus disuruh sudah. Ini bedanya. Ya, bedanya saudara hati. Makanya kalau kita mau awet bapak ibu, terutama ibu-ibu yang sudah 40, setiap mandi dan tidur itu didirikan ke atas. Maaf, beri maaf. Senam sudah. Saya pelajari dari agama. Ya, dipelajari. Minum, makan yang bergizi. Baginda Rasulullah Muhammad itu diungsikan supaya apa? Makanannya bergizi. Kalau istilah bahasa Al-Quran, halal dan thayyibah. Karena sunnah Nabi. Supaya sehat. Jadi umur kita 50, 60 masih oke. Ini 40 tengok kadang-kadang. Maaf, beribu maafkan. Semua tak karu-karuan lagi saudara hadi. Baru anak satu, badan sudah macam kulkas, 3 pintu pula lagi saudara hadi. Ya, ini. Berarti hebat Islam itu. Memang hebat. Diungsikan Muhammad tersebut disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Pada saat umur mau mendekati 5 tahun baginda Rasulullah Muhammad takut Halimatus Sa'diyah. Satu ketika Pak Bu udah mendekat 5 tahun si Muhammad tadi bermain-main dengan anak Halimatus Sa'diyah. Datang 2 orang berjubah putih. Ditangkaplah ini Muhammad, ini masih anak-anak, menjerit-jerit, nangis-nangis. Dibawa ke bukit sana, ke gunung batu itu. Untuk apa? Dibedah dadanya. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya kucar kacir, puntang panting ketakutan. Tanya anaknya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Itu ya, itu mah. Sana ada yang bawa. Siapa yang bawa? Ketakutan. Ada tadi orang kakek-kakek datang berjubah putih. 2 orang dibawanya Muhammad ke sana. Jantungan kawan tuh sih. Ini namanya pula anak orang. Apa nggak ngeri? Yang datang itu Pak Bu, malaikat Israel, malaikat Jibril sudah dengan Mikail. Dibelah dadanya. Disitulah baginda Rasulullah. Kalau kita pikir sungguh luar biasa Pak sucinya. Kan anak-anak yang baru lahir kan suci, tapi disucikan lagi saudara hadirin. Begitulah hebatnya. Ini pelajaran yang berharga. Kalau mau ingin sampai apa saja, telepon kita sudah ke Allah, ke Tuhan tersebut, memang harus suci. Maka disuruh wajib tobat. Tidak ada orang tak berdosa Pak. Semua manusia biasa pasti berdosa. Datang ke masjid ini pun kadang-kadang berdosa. Kenapa? Lambat kali pun ceramah Ustadz nih dalam hatinya saudara hadirin. Ya? Cepat kali pun Ustadz nih semua salah. Sengaja tadi aku lambatkan, enggak di sini aku sholat Isya. Kami sholat di Masjid Jami. Kami lewatkan mutar supaya apa? Agak kembut sedikit panitia saudara hadirin. Ya? Jadi kemarin begitu malam Sabtu ngajar tersebut di Masjid Nurul Hakim, Kompleks Sukamaju. Rupanya hujan turun deras. Terpaksalah kita pikir sedikit-sedikit, rupanya merata. Habis Isya ngisi maulid Pak Bu ke titik kuning, bayangkan. Naik sepeda motor. Terpaksa pakai mantel, tapi untunglah ibu istri kuat dia megangnya, angkat kembali saudara hadirin. Kalau tidak merinding juga udah bulu ketiak awak dinginnya. Ya. Alhamdulillah saudara hadirin. Nah, itulah perlunya kadang-kadang dibawa ada asisten. Ya. Kadang-kadang pula banyak manfaatnya kalau dibawa pun wirid, banyak manfaatnya. Awak dapat bagian, dia pun kan dapat bagian juga. Ya. Nah ini baginda Rasulullah, ketakutanlah tersebut yang namanya Halimatus Sa'diyah. Cepat kali ya, udah 1 jam ini. Masih ada webku. Iya, tadi naik jam 9 lewat 2 menit. Karena Pak Kalias tadi naik jam 9 kurang 5 menit. Katanya saya 5 menit, ayo Pak Ustadz, iya. Tapi saya yakin nggak mungkin. Masih lewat, memang lewat 2 menit. Sekarang sudah hampir juga lewat 3 menit. Berarti 1 jam. Macam mana kita ini? Kita teruskan doa apa gimana? Ya kan? Oh, berarti ACC kita doa saudara ini. Berarti ada yang nyaut.
Ya, lanjut. Siap? Tanggung jawab? Kalau tanggung jawab oke, nggak ada masalah ya kan? Soalnya sudah merupakan kebiasaan di mana-mana tersebut. Panitia-panitia zaman sekarang ini kalau sudah di mana-mana bikin pengajian Pak, sama persis kayak kita naik damri, saudara hadirin. Iya. Tapi yakin saya dan percaya kalau Baitur Rahman nggak mungkin. Kenapa? Nggak cocok lah megah masjidnya. Sedangkan minumannya pun susu, bukan tanggung. Berarti yang lain-lain lebih lebat, saudara hadirin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dipulangkanlah Muhammad nih Pak Bu, umur 5 tahun, dibawa Halimatus Sa'diyah dengan suaminya kepada tersebut kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat umur 6 tahun baginda Rasulullah diajaklah oleh ibunya Siti Aminah ziarah ke Madinah, ke makam ayahandanya. Pelajaran yang sangat berharga supaya cocok hidup kita sunnah Nabi, supaya hidup barokah. Karena tidak ada yang lebih barokah Bapak Ibu kecuali ikut sunnah Nabi. Makan minum jangan lupa pakai tangan kanan, keluar rumah tersebut pakai kaki kiri, masuk dalam rumah kaki kanan. Jangan keluar rumah Bu dua-dua melangkah, jangan. Ada orang dua-dua kaki kiri, nggak kanan pun dia dua-dua sekali melangkah. Itu tidak sunnah Nabi, tapi sunnah pampir, saudara hadirin. Sunnah pampir kalau seperti itu. Ya. Jangan lupa semua ada doanya. Baginda Rasulullah Muhammad umur tersebut 6 tahun, dibawalah dia ziarah ke makam ayahandanya. Untuk ziarah menunjukkan supaya nanti anak kita ini Pak Bu, supaya mengerti, ingat sama awak kalau mati dia, mati awak. Maka disuruh ziarah tuh Pak Bu. Sebenarnya yang paling bagus sunnah Nabi tiap Jumat pagi yang bagus. Cuman kadang-kadang karena kita sibuk, nggak bisa. Itu dibuat orang lah kadang-kadang setahun sekali. Situ mau puasa baru ziarah. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya boleh. Karena memang sangat perlu ziarah itu. Itu di kuburan tuh bukan sembarangan. Satu ketika Bapak Ibu, baginda Rasulullah pada saat berjalan-jalan bersama dengan sahabat naik keledai. Pada saat naik keledai tersebut, hewan keledai lewat di pinggiran kuburan. Itu yang namanya tersebut hewan itu menjerit-jerit, meki-meki. Turun Nabi, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ada apa wahai sahabat? Kok turun? Ini hewan kok jerit-jerit, kata sahabat. Iya. Apa sebabnya? Ini wahai sahabat, yang di dalam kubur ini sekarang kena siksa. Rupanya hewan-hewan tuh Pak Bu, dengar rupanya siksa kubur tuh. Maunya sekali-sekali dibuat Allah, maunya manusia ini pun maunya dengar sekali-sekali. Supaya apa? Tobat. Bandel-bandel kali orang sekarang. Ya, bandel-bandel kali, bolak-balik dikasih tahu, enggak juga lagi. Ada yang udah tua sampai 60, tak sholat 5 waktu, saudara haji. Asik main togel aja kerjanya. Cuman kadang-kadang pula paten pula kawan tuh, makanya hobi. Kenapa? Asal teken kena, itu dia. Asal dipasang kena, salah 2 angka. Makanya nggak mau dia berhenti, orang kena terus. Ya, nampak ular 23. Nampak monyet 32. Wah, kena kawan. Awas yang masang ya, hati-hati. Siapa tahu yang dengar malam ini pasangnya pula besok. Marah-marah Ustadz, sebaik dikasih duitnya. Oh udahlah, ACC. Ya. Ini mayat yang dibawa ini, wahai sahabat, lagi disiksa. Kenapa ya Rasulullah? Ini waktu dulu hidupnya suka kali, maaf kata, kalau buang air kecil nggak mau istinja, cebok, nggak mau istinja. Rupanya besar Pak Bu siksanya. Kalau kita buang air kecil aja, air kecil belum air besar. Air kecil aja kalau nggak mau cebok, nggak mau tersebut istinja, besar kali rupanya dosanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam ajaran Islam wajib istinja cebok itu. Cuman dibuat Allah Rasulullah juga elastis supaya mudah. Kenapa? Andai kata Pak Bu kita
ada batu, Bu, boleh kata Nabi kalau nggak ada air boleh dengan batu. Siapa tahu kadang-kadang kan rumah awak dimenciri masuk ke dalam, dapurnya belum siap, pam tertanadi belum ada, jam 2 malam sepi, sesak pipis, mau keluar rumah takut dibantai di dapurnya, orang belum siap, mati pula lampu. Istinjaklah saudara hadirin. Andai kata Nabi tak ada air boleh dengan batu, yang penting jangan sampai batu gilingan saudara hadirin. Makanya kita jangan, ya siapa tahu salah ambil ya kan, golak-golak diambil. Kata Ustaz boleh kalau tak ada air boleh batu gilingan. Oh makanya bukan tamu. Atau juga jangan sampai batu nisan, kejar-kejar kawan tua malam nanti. Kau yang gosok-gosokkan aku kan, bahaya kita. Ini indahnya Islam tuh. Kalau tak ada tersebut kata Nabi batu karena nggak ada air boleh batu, boleh benda-benda kesat boleh, papan, beroti boleh, istinja boleh. Yang penting jangan salah ngamalkannya. Kadang-kadang bapak-bapak ini banyak kali salah ngamalkan. Orang nggak dengar ceramah Ustaz. Tiba malam Jumat wirid Yasin, wirid Yasinnya di ujung sana jauh kali. Di tengah perjalanan atau itu sepi, sesak pipis, mati lampu, nggak mungkin pulang lagi ke rumah jauh kali. Tak tahan lagi kawan tuh, dibantainya kadang-kadang tersuk di parit rumah orang tuh saudara hadirin. Ingat ceramah Ustaz, kalau tak ada air boleh dengan batu, kalau tak ada batu boleh dengan benda kesat, papan, beroti. Karena mati lampu, batu payah dicari, gelap-gelap, air apalagi lebih parah. Boleh katanya pakai papan. Kebetulan tempat wirid itu mau pergi itu tadi mau waktu luar kecil, rupanya rumah kawan tuh separuh batu separuh papan. Istinjaklah kawan tuh, digosokkannya lah ke dinding rumah kawan tuh. Memang papan, cuman tak sadar dia karena golak-golak ada pakunya sompel saudara hadirin. Pulang tak jadi wirid saudara hadirin. Pulang tak jadi, pulang dia tersebut ditanya bininya, lo bangku cepat kali, apa wirid-wirid? Sarung pun dah kembang jadinya gara-garanya saudara hadirin. Tak jadi wirid saudara hadirin. Kenapa? Salah ngamalkan. Ya. Salah ngamalkan. Namanya dinding rumah orang papan. Mana pula kita tahu? Ada situ baku tembak, baku payung apa gak gawat lah. Ya. Kalau tak ada juga kata Nabi boleh dengan kertas. Boleh Bu, boleh. Tengok kalau kita jalan-jalan naik pesawat, itu semua rata-rata kan kehabisan air pesawatnya. Nanti boleh pakai kertas. Yang dilarang itu jangan sampai kertas pasir. Kenapa? Gundul kawan. Meriang, meriang. Nah, ini saudara hati. Jangan geli kali rasa ibu, iya kan? Apalah pula geli, iya kan? Orang udah biasa. Karena kalau nggak cebok nanti bahaya, siksanya ngeri. Bukan tanggung-tanggung. Diajaklah ziarah supaya apa? Menanamkan anak-anak itu supaya ingat nanti orang tuanya kalau sudah mati. Berarti ziarah itu Pak Bu memang bagus. Sunnahnya setiap Jumat pagi ziarah itu. Kita kadang-kadang yang salah tata cara berziarah. Kenapa Ustaz? Karena musim kemarau, musim panas, dibawanya air dingin 1 ceret. Disiram kuburan tuh, kata supaya dingin dibawa. Tiba musim hujan, kedinginan kawan tuh dibawanya pula air termos, disiram pakai air termos. Kawan tuh pun di dalam. Jerit-jerit kawan tuh sudah. Ini salah kaprah. Apalagi kuburannya Pak Bu di kota, yang bagus dibawa itu bawa kopi susu seperti ini bawa kue, bawa pisang. Kenapa Ustaz? Karena sebaik kita nanti datang Pak Bu, itu anak-anak kecil datang sambil bawa cangkolnya. Wah Bu, yang mana kuburannya Bu? Coba kau cariin dulu, siapa namanya Wah? Namanya si Jonti. Tengok tak cariin dulu si Jonti. Keliling anak itu tersebut. Ini Wah, namanya si Jonti.
dibersihkan anak tuh kuburan Tuhan. Pakai apa? Pakai tersebut cangkolnya. Udah bersih, kasih minum susu. Minum dulu, minum. Alhamdulillah, kayaknya mau habis ini saudara. Ya pasnya itu nanti habis susu kita tutup doa. Kasih makan kue 10.000, 15.000 seogianya untuk beli bunga, sedekahkan anak tuh, cash and carry pahalanya. Inilah Bu yang bagus tuh kalau kita berziarah. Cuman kadang-kadang saya ceramahkan seperti ini Bu, kadang-kadang tukang bunga seot nengok ustad, jijik kali aku nengok ustad, gara-gara dia nggak laku bungaku. Ah ini kadang-kadang ya memang itu yang bagus. Kemudian kita baca Al-Quran yang bagus kata Nabi, kalau bisa hatam, tapi karena waktu kita kadang-kadang sedikit, kata Nabi ikra'u yasin ala mautakum, bacakan kamulah surat Yasin itu pada orang yang sudah mati. Kadang waktu awak pun sedikit juga, siapa tahu Bu, waktu kita sedikit cuma 1 hari misalnya ziarah, sementara yang mau diziarahi ada 4 tempat. Kebetulan dulu ibu-ibu ada tersebut suaminya 4 orang. Ya adalah suami pertama mati kawan tuh, kawin lagi suami kedua, suami ketiga, yang keempat terakhir atau labu saudara hadirin. Ya, atau labu awak pikir tersebut banyak duitnya, nggak taunya modal labunya aja cuman saudara hadirin. Mati 4 orang, nggak bisa kita datangi 1 hari waktunya. Cukup kata Nabi, baca Fatihah 3 kali, baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, sama hatam Quran, tutup selawat supaya dapat berkah. Inilah yang bagus ziarah itu. Tapi kita kadang-kadang ziarah ada yang pakai rok pendek, perempuan jongkok pula di kuburan tuh, yang dalam pun nengok apaan tuh. Ada yang selfie. Nah ini salah kaprah ya. Kok recok kali ya. Ustaz suruh habis, boleh nggak apa-apa ini ya, udah pas nih maunya 10:30 ya. Karena kalau maulid nih Pak Bu dikupaskan sampai tuntas 3 jam belum tentu saudara hadirin. Kita kan baru umur 6 tahun ini, kan anak umurnya kan 63 tahun. Ini cerita kita Muhammad baru 6 tahun, belum jadi nabi, belum jadi rasul saudara hadirin ya kapan-kapan lah tahun depan kita sambung lagi kan, paksa begitulah. Karena ini harus kita ingat juga, ini kan besok hari kerja, boleh panjang tapi jangan terlalu panjang ya. Hari kerja jangan sampai marah kepala desa, kacau kita nanti. Bersyukur kita 3 maulid malam ini yang dipilihnya saudara hadirin, berarti luar biasa saudara hadirin. Sana top-top juga ustadznya, jenggotnya panjangan dia dari awak lagi saudara hadirin, serbannya lebih hebat lagi saudara. Saya tadi mau pakai serban, cuman saya takut pangling pula ibu-ibu nanti ya. Nah ini Bapak Ibu, berarti disuruh kita suara supaya anak-anak ini nanti tahu ingat dia orang tuanya saudara. Kita semua Pak Bu kan bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di Alam Barza. Tengoklah udah mulai pucat-pucat kita lihat ya. Karena udah tanggal tua, udah mulai pucat saudara hadirin. Udah tanggal tua udah mulai pucat, ngilu-ngilu saudara hadirin, kaki udah bolak-balik ganti begini sekarang. Itu kode-kode saudara hadirin ya. Jadi oleh sebab itu saudara, ya kapan-kapan lah kita coba supaya jangan panjang kali kita. Dan di belakang pun sudah berkipas-kipas kawan tuh, awak panas sekali, kenapa? Baju baru jadi panas, nah bukan tahu minum susu lagi. Jadi supaya jangan panas sekali, nanti tinggi kali gajinya, insya Allah kita sambung pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.